Pada saat lu tahu apa yang lu suka, nah lu jalanin deh tuh. Ini mau konten atau mau bisnis atau mau karya, cari yang lu suka, habis itu jalanin. Panjang perjalanannya, capek, butuh disiplin, membosankan. Cuman kalau lu suka sama dunianya, maka lu akan panjang jalannya. Pendiri bengkel Sheltermatic ini ada 4 orang, yaitu Aan, Lutfi, Ismi, dan saya sendiri. Bengkel ini didirikan setelah melalui pembicaraan yang cukup lama ya di antara kita gitu ya. Saya dan para kawan-kawan lulusan PPKD yang saat itu belum mendapatkan pekerjaan. Dan saat itu setelah kami pulang touring dari kota Bunga Cipanas, saya dan 3 orang teman saya tadi sepakat untuk mendirikan sebuah bengkel sepeda motor, dan kami memilih untuk menjadi spesialisasi bengkel yang menangani motor-motor matic. Ya, walaupun dalam perjalanannya semua jenis motor kami terima. Bahkan kami sempat menerima orderan untuk memperbaiki sebuah mesin parutan kelapa. Tapi ya bukan masalah lah buat kami yang saat itu masih pemula. Awal kami membuat bengkel itu adalah dari hasil patungan kami berempat. Tak hanya berupa uang, tapi juga kami mengumpulkan tools yang kami punya gitu. Kami kumpulkan untuk kami gunakan secara bersama-sama saat operasional di bengkel. Selain itu juga kami mendapatkan bantuan yang berupa pinjaman beberapa alat-alat dari PPKD Jakarta Selatan. Ya, betul. Video-video itu dibuat saat awal-awal bengkel kami buka gitu ya. Dan kebetulan saat itu bersamaan dengan saya mengikuti pelatihan pengelasan di PPKPI Pasar Rebo Jakarta Timur. Jadi saya belum banyak terlibat dalam kegiatan operasional di bengkel itu. Kendala pertama jelas pada keterbatasan modal kami. Dan juga karena saat itu kami masih pemula semua gitu ya, jadi masih kurang pengalaman. Itu juga jadi kendala terbesar kami dalam menyelesaikan masalah. Dan itu juga saya nggak bicara tentang masalah teknisnya saja juga, tapi juga masalah bagaimana cara mengoperasionalkan bengkel ini, membagi jadwal kerja, membagi hasil kerja, dan yang cukup menonjol juga bagaimana kami menjaga perasaan dan kekompakan di antara sesama kami. Menyeimbangkan posisi kami yang satu pihak sebagai teman dan pihak lain sebagai rekan kerja itu bukan hal yang mudah juga gitu ternyata. Kami bagi rata. Oh ya, sudah pastilah itu. Banyak sekali andil PPKD Jakarta Selatan dalam bengkel Sheltermatic ini. Pertama, ya jelas kami bertemunya aja di situ, dipersatukan di pendidikan di PPKD Jakarta Selatan itu. Yang kedua, ilmunya jelas, ilmu dari pelatihan itu. Dan yang ketiga ya bantuan berupa pinjaman tools itu yang untuk kita running bengkel Sheltermatic itu. Ya, awalnya saya tahu tentang PPKD Jakarta Selatan itu dari kakak saya. Setelah itu saya ikut mendaftar. Awalnya saya mendaftar di jurusan desain grafis, tapi karena sudah penuh akhirnya saya dipindah ke jurusan teknik sepeda motor. Lokasi pelatihannya saat itu ada di Jalan Samali Pasar Minggu. Trainernya bernama Pak Didit. Waktu itu satu angkatan kami ada 17 orang.
Di sana kami diajarkan secara mendetail tentang sepeda motor, baik secara teori maupun praktek, dari mulai kaki-kaki, kelistrikan, sampai turun mesin, kami diajarkan secara lengkap. Sekitar 2 bulan. Gratis, benar-benar gratis. Kami tidak mengeluarkan uang serupiah pun untuk mengikuti pelatihan itu. Dan bahkan selama pelatihan kami mendapatkan makan siang, snack, baju seragam, semua alat untuk pelatihannya pun sudah disediakan lengkap. Bebas kita untuk menggunakannya, yang penting bertanggung jawab lah ya. Oh ya, tak hanya masalah teknik sepeda motor saja, di PPKD ini juga kami mendapatkan pelatihan soft skill, K3, dan juga kedisiplinan. Senin sampai Jumat, pagi sampai sore. Sertifikat, dan sertifikat itu juga bukan sertifikat yang sembarangan gitu ya. Karena itu sertifikat BNSP gitu, dan untuk mendapatkannya kita harus lulus ujiannya terlebih dahulu. Oh ya, tentu saja program pendidikan terapan yang diajarkan PPKD dapat diterima oleh seluruh masyarakat pada umumnya, itu sudah pasti. Apa coba kalau seandainya ada masalahnya, masalah umur? Umur jelas bukan. Orang saya sendiri juga kan contohnya toh. Bahkan ada beberapa siswa PPKD yang mohon maaf itu seorang penderita disabilitas. Saya berharap bidang pendidikannya semakin bertambah dan juga sosialisasi tentang PPKD ini juga semakin digencarkan. Sehingga semakin banyak masyarakat yang tahu tentang PPKD ini.